Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Hayatun Nafsiyah Mutmainnah dengan NIM 1901011001, Prodi S1 Keperawatan semester 4. Baiklah, di sini saya akan mempresentasikan hasil makalah saya yang berjudul Perencanaan Pengajaran. Adapun pengertian dari perencanaan pengajaran yaitu definisi mengenai perencanaan memang diperlukan agar dalam uraian selanjutnya tidak terjadi kesimpang siuran. Definisi pada umumnya merupakan suatu pintu gerbang untuk memasuki pengertian-pengertian yang ada kaitannya dengan istilah yang dipakai. Baiklah, penyusunan program pengajaran yaitu sesuai kurikulum. Bahwa dalam penyusunan program pengajaran perlu diperhatikan komponen-komponen penting sebagai berikut. Yang pertama, penguasaan materi pelajaran. Yang kedua, analisis hasil materi pelajaran. Yang ketiga, program tahunan dan program catrulan. Yang keempat, program satuan pembelajaran atau persiapan mengajar. Yang kelima, rencana pengajar. Kelima komponen tersebut merupakan perangkat dalam melaksanakan kegiatan pembelajaran yang harus dibuat oleh setiap guru sebelum mengajar. Kelima hal ini tersebut akan diuraikan sebagai berikut. Yang pertama, penguasa materi. Yang kedua, analisis materi pembelajaran. Yang ketiga, program tahunan dan program catrulan. Yang keempat, persiapan mengajar. Yang kelima, rencana pengajar. Baiklah, selanjutnya yaitu garis-garis besar program pembelajaran. Menurut Superman, garis-garis besar program pembelajaran atau course online adalah rumusan, tujuan, dan pokok-pokok isi mata kuliah yang di dalamnya tertulis komponen-komponen berikut. Yang pertama, tujuan instruksional umum. Yang kedua, tujuan instruksional khusus. Yang ketiga, topik dan pokok bahasan. Yang keempat, estimasi waktu yang dibutuhkan pengajar dalam mengajarkan materi perkuliahan untuk setiap sub pokok pembahasan. Selanjutnya, sumber kepustakaan. Yang kelima, deskripsi singkat. Adapun tujuan instruksional umum yaitu untuk memberi kompetensi umum yang diharapkan dan dikuasai. Selanjutnya, yang kedua, tujuan instruksional khusus. Tujuan instruksional khusus merupakan terjemahan dari servik instruksional. Disebut instruksional apabila jika ia menguasai sasaran pembelajaran. Selanjutnya, topik atau bahasan. Materi atau topik merupakan judul yang mencerminkan isi atau materi perkuliahan yang konsisten dengan setiap TIK. Selanjutnya, subpokok pembahasan. Subpokok pembahasan atau topik adalah sub yang mencerminkan rincian mata kuliah yang konsisten dengan pokok pembahasan. Selanjutnya, deskripsi singkat. Merupakan suatu paragraf pernyataan yang mengandung keseluruhan isi mata kuliah. Pernyataan ini merupakan rangkuman dari pokok-pokok bahasan dan sub bahasa dan mata kuliah. Baiklah, yang selanjutnya yaitu menulis pokok bahasan. Pokok bahasan atau topik merupakan judul yang mencerminkan isi atau materi kuliah yang konsisten dengan setiap TIK. Untuk menemukan pokok bahasan ini, kita harus membaca unsur objek dalam TIK. Unsur objek dalam TIK menunjukkan pokok bahasa. Pada umumnya, setiap TIK yang dirumuskan dengan baik mengandung satu pokok bahasan. Dalam contoh TIK dapat ditentukan pokok bahasan sebagai berikut. Yang pertama, ekologi sebagai suatu sistem. Yang kedua,
masalah penelitian. Yang ketiga, aspek reproduksi perusahaan. Yang keempat, gejala gangguan kantibus. Yang kelima, gerakan melayang di udara. Yang keenam, pengambilan napas. Yang ketujuh, long shot. Yang kedelapan, kran buret. Selanjutnya, menulis subpokok bahasan. Subpokok bahasan mencerminkan rincian mata kuliah yang konsisten dalam pokok bahasan. Dan selanjutnya, menulis deskripsi singkat. Deskripsi singkat adalah suatu paragraf yang mengandung keseluruhan isi mata kuliah. Dan selanjutnya, menulis estimasi waktu. Estimasi waktu adalah dalam perkiraan waktu dalam satuan menit yang diperlakukan pengajar untuk mengajarkan materi pelajaran untuk setiap subpokok pembahasan. Selanjutnya, menulis sumber pustakaan. Sumber pustakaan adalah buku-buku atau sumber materi yang digunakan dalam setiap pokok bahasa. Selanjutnya, satuan acara. Setiap mata kuliah memiliki satuan acara pengarang atau SAP yang merupakan penjabar acara rinci rencana perkuliahan. Suatu SAP harus memuat unsur-unsur sebagai berikut. Yang pertama, kode, nomor, dan nama mata kuliah. Yang kedua, kedudukan mata kuliah, yaitu mata kuliah umum, mata kuliah dasar, dan mata kuliah keahlian. Yang ketiga, semester dan mata kuliah yang diajarkan. Yang keempat, bobot kredit. Yang kelima, tujuan mata kuliah. Yang keenam, mata kuliah persyaratan bila diperlukan. Yang selanjutnya, nama pengajar, waktu dan tempat kuliah, rincian acara kuliah, dan bahasan bacaan wajib anjuran, dan cara mengevaluasikan proses belajar mengajar. Baiklah, sekian presentasi dari saya. Jika ada kata-kata yang salah, mohon dimaafkan. Saya akhiri, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.